Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pagi ini kajian tentang tafsir. Kajian tafsir sampai ayat 6 surat 6 ayat 32 ya. Masih 28. Oh, saya ini naleknya udah sampai ayat. Cadangannya sudah banyak. Sekarang ayat 28. 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu ya. Wa qalu, dan mereka berkata. Jadi kalau menggunakan itu ya, benar ya? Menggunakan kata ganti isim dhamir, kita harus mendapat kepastian siapa. Mereka ini siapa? Mereka ini tentu saja orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan. Ya, katanya itu apa? Materialisme. Kalau dalam kajian filsafat itu materialisme. Orang yang beranggapan dunia ini materi. In hiya illa hayatunad dunya. Tidak lain dunia kita, ya dunia sekarang. Kekinian dan kedisinian. Tidak ada lagi. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tidaklah kami, banyak itu bazaidah ya, tidak diberi makna. Orang-orang yang dibangkitkan. Wa ma nahnu bimab'utsin. Jadi kalau ditinjau dari nahwu, banyak itu tidak diberi makna. Kalau diberi makna kan, dan tidaklah kami dengan orang-orang yang dibangkitkan, ya kan? Nah, tapi ba di situ zaidah. Tapi kalau dari sisi faidah, tidak mungkin Al-Quran akan menurunkan ya huruf atau kata yang lebih, karena ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya imbuhan gitu. Zaidah itu imbuhan. Seakan-akan nggak begitu berguna. Tidak ada yang tidak berguna, apalagi yang Allah turunkan. Cuma menurut grammar, ya, menurut tata bahasa. Summa'a ail munkiruna li ba'thi. Maka waqalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Orang yang ingkar terhadap kebangkitan. In hiya ay mahia, tidaklah dunia kecuali dunia yang kehidupan kita yang di dunia. Tidak adalah kehidupan kecuali kehidupan dunia. Yakni la tujadu hayatun ukhra hunaka ilal hayatud dunya. Artinya tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan dunia. Seperti yang kita ketahui, dunia itu maknanya dunu, dekat. Ya, arti dunia itu dekat. Kalau dalam bahasa itu yang kekinian dan kedisinian. Kini dan di sini dalam bahasa hukum itu namanya positif. Namanya hukum positif. Ya, kalau belum menjadi hukum namanya rancangan. Nah, kalau sudah diketok palu, maka dia berubah menjadi hukum positif. Tapi bukan berarti berlawan dengan hukum negatif, bukan. 'Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku sekarang
dan di sini. Nah, summa akadu hadhil jumlah biqaulihim wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka selain mengatakan hidup kita ini tidak lain adalah hidup di dunia saja. Lalu mereka kuatkan lagi dengan kata-kata dan tidaklah kami dibangkitkan. Wa hadza inkarun sarihun lil ba'tsi. Ini suatu bentuk ingkar yang terang-terangan terhadap kebangkitan. Ma'anal ba'tsa qad dalla 'alal kitab was sunnah wal aqlu wal ijma'. Padahal tentang kebangkitan ini ada dalilnya baik kitab, sunnah dan akal dan ijma'. Wa sayati fil fawaid. Nanti akan dijelaskan pada kesimpulan. Hayatun dunya hal hiya minadu rutbatan amanzilatan au minadu waqtan wa zamanan au minhuma jami'an. Apa yang dimaksud dunia itu artinya rendah martabatnya atau dekat waktunya. Ya, jadi arti dunia itu kan dekat. Apa itu dekat martabat apa? Rendah martabatnya atau dekat waktunya. Al-jawab hiya minhuma jami'an, kedua-duanya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita orang yang orientasinya dunia saja berarti itu orientasi yang rendah, dekat, nggak jauh. Kita bukan diminta untuk meninggalkan dunia, bukan wong kita masih di dunia. Tapi kita diminta untuk orientasinya jauh. Jadi gini, kalau kita mau berangkat ke Jakarta, pergi ke Jakarta dengan dibandingkan dengan mau berangkat ke ke tanah haram, itu pasti perbekalannya berbeda. Ya, bekalnya beda, baik dari sisi materi maupun imateri. Ya. Uangnya yang dibawa beda, pasti lebih tebal, lebih banyak. Nah, gitu. Nah, kita diajak oleh Allah untuk orientasinya panjang dan jauh, yaitu akhirat. Sehingga bekalnya jangan sedikit. Takutnya di tengah jalan kehabisan. Ya, kalau bekal kita bawa mobil premium, ya mungkin dengan imani buat tol kan, nah itu aja paling. Nah kalau akhirat ini amal, premiumnya amal. Kalau amalnya kurang nanti berhenti, terseok-seok. Nah, sementara yang namanya Shiratul Mustaqim cukup panjang. Kita lanjutkan. Fahiya binisbatil akhirah qabla akhirah fatakunu dunian. Jadi kalau dinisbatkan kepada akhirat, maka dunia itu dekat. Ya, wahya binisbatil martabati aidan danian. Begitu juga kalau dilihat dari martabat jika dibandingkan dengan akhirat itu rendah. Jadi dunia yang tercela itu dalam skala perbandingan, bukan dilepaskan begitu saja, bukan. Ini yang banyak disalahpahami oleh umat Islam. Jadi nanti bahasa-bahasa tentang dunia itu kan seakan-akan dikutuk, seakan-akan dilaknat, seakan-akan sesuatu yang rendah. Gitu. Itu jika dibandingkan dengan akhirat. Jadi nggak boleh lepas dari perbandingan. Ya, contohnya kita hidup di dunia, lama apa sebentar? Coba jawab. Lama apa sebentar? Sebentar. Kalau saudara bawa jawabnya sebentar, kan jika dibandingkan akhirat. Tapi kalau dibandingkan dengan dunia, ya lama. Ya kan? Kita dengan kucing lamaan kita, contohnya gitu. Umurnya. Kan gitu. Tapi jika dibandingkan dengan kura-kura, lebih lama kura-kura. Karena kura-kura diduga binatang yang paling awet umurnya. Ada yang bisa mencapai lebih dari 100. Nah, kita mungkin udah loyo ya. Nah itu jika dibandingkan dengan akhirat, akhirat itu tidak ada limitnya. Jadi nggak ada apa-apanya. Wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi nggak sampai 1 hari akhirat gitu.
Nah, gimana ngitung harinya di akhirat ya wallahu a'lam. Kalau kita ngitung hari kan matahari terbit sampai terbit lagi. Itu sehari. Kalau menurut orang Arab, matahari terbit sampai matahari terbenam itu sehari. Dari terbenam sampai terbit semalam. Sehari semalam. Jadi menghitung sehari semalam itu berdasarkan peredaran matahari. Dan nanti di akhirat ngitungnya pakai apa skalanya. Nah, wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Nah, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Jadi jangan dilepaskan dengan akhirat. Sebab kalau kita tidak dimasukkan dalam skala, nanti kita akan beranggapan dunia ini hina, nggak perlu dicari gitu. Ya, kita nganggur aja ngapain cari dunia? Dunia itu hina kok. Nah, begitu nantinya. Ini salah besar, saudara. Ada orang semua yang peduli pada Islam sampai pada kesimpulan. Semangat Islam boleh, semangat boleh. Tapi kalau nggak ada biaya, semangat Anda tinggal semangat. Tidak akan menjadi kenyataan. Ya kan? Biaya boleh, cukup. Tapi kalau nggak ada semangat, ya sama. Kita semangat nih, nggak ada biaya. Ya mau datang aja harus pakai ongkos. Itu kan? Nah, mau sholat saja kita harus menutup aurat. Aurat tuh harus pakai kain. Kain harus dibeli. Harus sehat. Kalau lemes ya bagaimana mau ibadah semangat? Nah, sementara biaya boleh banyak. Ya. Bejibun hartanya, depositonya, tanah-tanahnya, tapi nggak punya semangat, ya sama aja. Jadi harus klop dua-duanya harus ada. Semangat plus biaya. Nah, biaya itu biasanya yang diwadani, dicemooh, yaitu dunia. Sehingga lahirlah umat Islam yang kumel. Umat Islam yang kesannya gimana ya? Hidupnya kayaknya nggak hidup segan, mati tak mau. Gitu. Rombeng gitu. Karena sengaja, bukan apa. Mereka nggak mau nyari. Karena punya anggapan dunia itu hina. Nah, ini sebuah kesalahan. Islam harus tampil dengan keren karena kita mau melakukan perjalanan jauh gitu. Beda antara kita mau ke pasar ke pasar Keranggot dengan ke pasar Rau. Bawaannya aja udah beda. Nah, kita diminta orientasinya jauh ke akhirat yang tidak terbatas itu. Seberapa Anda punya bekal? Makin banyak bekal, makin memungkinkan jarak tempuh. Ya, kalau orang sudah melakukan perjalanan jauh itu, yang ada di dalam otak itu kan senjata. Senjatanya itu uang. Kalau di negara kita mah uang. Mau nyasar kayak apapun sepanjang masih ada uang, tenang. Kan gitu. Sama dengan kita naik di tol lah, macet. Sepanjang bensinnya masih ada, tenang. Tapi kalau sudah tinggal satu strip, wah bingung. Jangan Anda beranggapan bahwa nanti juga ada pom bensin. Saya dulu beranggapan begitu. Tapi ternyata pom bensin itu kan bisa jalan kalau ada listrik. Ketemu pom bensin, listriknya mati. Wah. Susah. Ya kan? Kita kan nggak bisa sembarang di pinggir jalan ada bensin eceran. Nggak bisa. Nah, begitu juga akhirat. Lebih dahsyat lagi. Nggak bisa nanya kepada siapapun. Nggak bisa minta bantuan. Kalau di jalan tol mungkin masih bisa lah nyetop ini. Kalau udah terpaksa daripada mogok. Nah, di sana tidak ada. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seseorang lari dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya. Likulli yaumin sya'nun yughni. Setiap orang punya urusan. Boro-boro mikirin kamu. Tuh, itu. Inilah saudara, kita hanya diberi kesempatan hidup sekali. Kalau gagal, nggak bisa ulangan. Kita lanjutkan. Karena Allah berfirman dalam suratul A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Nah, kata lebih itu kan ada bandingan. Ya, kata lebih itu lebih baik. Dunia itu baik, tapi akhirat lebih baik. Itu maksudnya.
Jadi jangan menganggap dunia itu buruk. Hidup aja masih di dunia, kadang-kadang kita malah dengan pendapatnya itu ngerongrong orang lain, minta-minta, segala. Itu. Ya hidup menggembelkan diri. Penampakannya itu males orang itu. Kita itu harus keren. Nah, kita lanjutkan. Walihadza la tajid fid dunya sururan daiman abadan. Mengapa dunia itu dianggap rendah? Karena tidak kekal, saudara. Tidak kekal. Saudara bayangkan sendiri. Dulu susah. Pertama kali mungkin keluar dari rumah keluarga ya. Kita berusaha, terus karir kita nanjak. Hidup kita agak manja. Gitu kan? Kalau dulu nggak ada pembantu, jadi ada pembantu. Dulu ngucek sendiri, sekarang ada mesin dan sebagainya lah. Pokoknya kita hidupnya sudah mulia. Nggak lama kemudian sakit, mati. Nah itu. Nggak enaknya dunia begitu. Nggak kekal. Ya. Ada makanan dulu, banyak makanan, nggak kebiayaan. Di kantongnya tipis. Hanya angan-angan ya balas dendam. Nanti kalau saya punya tak borong. Begitu uangnya banyak, gangguan kesehatan. Kolesterol lah, darah tinggi lah. Wah, udah macam-macam. Jadi sama-sama nonton akhirnya. Sekarang punya uang, tapi nggak bisa kebeli. Kalau dulu nggak ada uang, sama jadi nonton juga. Nah, begitulah dunia. Maka Allah menyatakan, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguh akhirat itulah kehidupan yang paripurna. Karena itu, ya, kalau kita pengen punya pasangan yang cantik, bawelnya bukan main. Kalau yang nggak bawel ya jelek. Silahkan pilih. Pokoknya bagus itu ada harganya lah, singkatnya itu. Mau beli HP bagusan, keluarnya rada dalam. Kalau yang biasa-biasa saja, yang bangsa maling aja nggak mau itu, ya maling. Maling aja ngelihatnya males gitu. Nah itu awet gitu. Tapi ya itu. Kita susah jadinya itu. Begitulah dunia. Jadi kenapa dunia itu dianggap hina? Karena itu sifatnya sementara, terbatas. Yani sururan dil badan wa sururil qalbi aina iman bil badan wal qalbi la yumkinu daiman. Artinya walaupun kita senang, baik badan kita, hati kita nyaman, tapi tidak daiman, tidak kekal. Fa imana imun fil badan wa huwa rafahiyah allati yad'u ilain nas fa katsir minan nas al yad'una ila rafahiyah wa ahamu syai'in indahum tarafih wa rafahiyah wa hum naimul badan. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan. Ya. Tapi kalau kesenangan yang tidak terkendali itu akan menjerumuskan. Padahal semua yang melalaikan tidak boleh. Apa saja. Kalau kita begadang keterlaluan, sehingga mengakibatkan sholat subuh lalai, itu juga dilarang. Bukan? Makanya diminta tidur dulu. Kalaupun ada pelepasan energi yang berlebihan karena taat pada Allah, diminta tidur dulu. Makanya tahajud tidur dulu gitu. Supaya kita bisa tegak ingat Allah itu dengan santai, dengan kesadaran, bukan sembari begitu. Ya, itu melelahkan diri, mengeksploitasi diri tanpa dibenarkan, itu menurut ajaran Islam tidak boleh. Itu yang pernah dilakukan oleh Abu Darda. Abu Darda ini katanya dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Satu saat, Salman mendapati istri Abu Darda ini tampil seadanya, nggak rapi gitu. Ditegurlah oleh Salman. Kenapa? Biasanya kalau bahasa Indonesia, Bu, kenapa ibu kayaknya kumel amat sih? Ya buat apa saya rapi-rapi, orang Abu Darda aja nggak menghargai saya. Buat apa? Saya berhias buat dia, tapi dia cuek-cuek aja. Gitu kan. Wah, ini dipandang oleh Salman Farisi ini gawat ini. Ini harus diluruskan. Maka satu saat dia pun nginep. Ketika nginep, begitu sholat Isya,
Abu Darda nggak tidur, sholat lagi, tidurlah. Saya bilang itu kamu punya tidur dulu. Tidur. Baru sejam tidur, bangun sholat lagi. Udah belum tidur. Nah, ketika masuk sepertiga terakhir, dia bangun, baru Salman Al-Farisi diam. Lalu Salman memberitahu, sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada keluargamu ada hak, pada Allah ada hak. Pandai-pandailah membagi waktu. Jadi jangan diforsir di satu saja, lupa pada Allah. Keluarga terus dia ubek-ubek, nggak boleh. Kita terus konsentrasi di masyarakat sehingga lupa diri, itu juga tidak boleh. Kita lanjutkan. Dalam surat 16 ayat 97 Allah menyatakan, Man amila saliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan menghidupkannya dengan hidup yang nyaman. Jadi barang siapa yang beramal saleh, dia beriman, ya, laki-laki maupun perempuan, kami akan hidupkan dengan penghidupan yang nyaman. Ya, kalau nggak sempat di dunia, di akhirat. Kan harapannya begitu, ya. Tidak boleh putus asa. Sebab di tengah-tengah kompetisi yang semakin ketat, berapa banyak orang putus asa. Yang tadinya seharusnya taat, akhirnya dia berontak. Sekolah contohnya, sekolah tepat waktu, sekolah lulus dengan nilai tinggi. Tapi begitu lulus dia menghadapi masyarakat, susah kerja. Kan dia butuh rumah tangga, dia butuh senang seperti bapak ibunya. Bagaimana dia bisa berkompetisi? Semakin ketat sekarang. Ya, nilai harus dituntut lebih tinggi. Kualitas diri harus banyak, ada keterampilan. Nah, sudah siap semuanya, tetap susah kerja. Ini kan membuat putus asa. Jadi tidak sedikit yang begitu, berontak akhirnya, setelah ngelatih. Akhirnya ijazahnya dirobek-robek. Lalu dia nggak tahu kemana ngelayap. Nah inilah lepas kontrol ya. Jadi kita harus ingat Allah. Walakin ma'adzalika labuddal insan min wujudi ma yusaru bihi wa ma yusa'u bihi. Fala yumkin an tajida fid dunya syai'an kamilan min kulli wajhin. Wa lihadza intabaqal wasfu tamaman 'alaiha. Tapi dunia kita harus diingat, tidak semuanya dunia kebahagiaan. Tidak setiap hirupan nafas bisa kita lalui dengan senang. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita gagal, kecewa. Ini urut-urutannya begitu. Kita kecewa, stres, depresi, frustasi, bunuh diri. Nah ini jangan sampai terjadi. Untuk mengatasi ini semua, Islam mempunyai ajaran sabar, tawakal. Sabar, tawakal. Ingat Allah. Nah, itulah hidup di dunia. Jadi dunia ini kenapa dipandang hina? Karena tidak konsisten. Jadi tidak kecewa terus, tidak senang terus. Singkatnya adalah tidak kekal. Wa ma nahnu bimab'utsin ay bimukhrajina minal qubur wa laysa indahum dalilun ala hadzal inkar ila mujadara ahwa wal mukabarah. Dan kami tidak mungkin dibangkitkan. Ya. Menurut mereka, setelah dikubur ya sudah, tamat. Sehingga kita harus manfaatkan hidup ini dengan senang-senang. Semaksimal mungkin. Tuh, kalau orang yang tidak beragama begitu. Ya. Tapi orang yang beragama itu sudah mengatur hidupnya. Orang kafir pun tertata hidupnya, saudara. Jadi jangan dikira mereka tidak punya perhitungan. Ya, di level tertentu mereka memutuskan sudah tidak cari dunia lagi. Tapi dipakainya buat touring kemana. Mereka mau begitu. Ya, lebih banyak berkunjung ke gereja. Gitu. Ya.
Orang Islam ini kadang-kadang sampai tua, sampai nggak mikirin itu. Jadi kalau diborong pun hasilnya nggak seberapa. Lihatlah pelapak-pelapak tuh, yang udah tua-tua. Ya kita sih nggak buruk sangka ya, mudah-mudahan sholat. Tapi mereka berkompetisi untuk mendapatkan lapak terbaik kan, strategis. Itu harus pagi benar. Apa ya sholat apa enggak, itu kalau diborong aja paling 100.000. Contohnya gitu. Nah, tapi dia bisa menukar, berani menukar dengan sholat subuh. Nah ini yang prihatin ya. Wa ila famal mani waqad akmala dalail aqiyah wa hisya wa syar'iyyah ala wujul ba'thi aw ala imkanihi wa annahu laysa bimumtani walakin hum wal iyadzu billah angkaru hadza wa min ajli inkarihim lahu lam ya'malu lil akhirah wa kana amalun kulluhu lid dunya nas'alullah salamah. Nah, semoga kita selamat dari semua ini. Jadi manusia itu kalau belum kejadian dia nggak ada di otaknya. Ya, nggak ada di otaknya. Itu berapa banyak saya sampaikan juga sih. Itu bukan kejadian pada siapa-siapa, kadang-kadang pada keluarga saya. Kalau sudah kejadian itu baru dia, oh iya benar. Kita kan nggak perlu begitu kan? Kita nggak perlu meyakini bahwa jatuh itu sakit, baru jatuh itu baru sadar gitu. Jangan sampai begitu kan? Kita nggak perlu jatuh untuk sadar bahwa jatuh itu sakit gitu. Nggak perlu, karena kita punya akal sehat. Udah jatuh baru, oh iya benar sakit. Kesimpulan, innal kafirina yungkir ba'sa, orang kafir mengingkari kebangkitan. Tapi menurut saya kalau pengertian kafirin non muslim, orang yang beragama nggak begitu. Ya, orang tidak akan percaya pada kebangkitan, tentu saja. Ini kan menurut Syekh Utsaimin, orang kafir mengingkari kebangkitan. Tapi orang yang berkunjung ke tempat ibadah justru mereka meyakini adanya kebangkitan. Cuma caranya salah gitu. Ya, seperti orang Nasrani lah yang rajin ke gereja. Apalagi di masa tua, justru dia ingat Tuhannya. Cuman salah gitu. Nah, ini nggak bisa dipakai untuk seluruhnya. Orang yang rajin ke kelenteng contohnya, ya, itu justru percaya, ya, bahwa hidup ini tidak sekedar di dunia. Gitu. Jadi ini tidak menyeluruh, cuma pemahamannya salah gitu. Karena kita punya wahyu, ya, jadi kita punya wahyu. Yang kedua, al-isyara ila dunuwi hayatid dunya wa anna laysat bitilkal hayat allati yambagil insan ayyahafidha 'alaiha. Ayat ini memberikan isyarat bahwa hidup di dunia itu sebentar. Jika, ada jikanya ya, dibandingkan dengan akhirat. Tapi kalau dunia dengan dunia ya banyak. Kita hidup kan cukup lama. Setahun itu 365 hari kali 24 jam. Kali 60 menit kali 60 detik. Nah, itu kalau dihitung detiknya banyak. Ya, tapi kalau dilihat dari tahunnya sedikit. Kan gitu kan? Apalagi kita hidup tidak sampai 1 abad. Kalau ngitungnya abad itu enggak sampai satu abad, sedikit. Tapi kalau ngitungnya detik banyak. Nah, jadi kita harus berhitung lah. Kita harus berhitung. Kita hidup bertetangga lama. Integritas orang itu sudah ketahuan. Siapa yang pembohong, siapa yang jujur, sudah ketahuan. Bawaannya gitu loh. Seakan-akan bawaan itu susah berubah. Kalau orang itu bawaannya senang mencari musuh, di mana-mana pasti musuhnya banyak. Walaupun dia pindah lagi ke komplek baru, ada musuh lagi. Ya. Tapi kalau dia bawaannya bersahabat, menebarkan kebaikan, dimanapun dia berada, temannya banyak. Nah ini saya melihat begitu, ada kecenderungan orang itu. Jadi kalau sudah aneh itu, kalau sudah belok terus, mau lempengnya susah. Nah coba ya, kita mencoba diri kita itu jangan terpengaruh oleh itu. Tabiat-tabiat buruk bawaan kita, coba dikikis. Kalau perubahan ini tidak ada, buat apa kita beragama?
Kalau tidak ada perubahan. Dulu jahat, jahat terus. Jangan begitu. Kita perhatikan. Yang pertama, itu yang kedua. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin, masukya kafiran minha syurbatama." Masakya kafiran minha syurbatama. Kalau dunia itu setara dengan sayap lalat, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir seteguk pun. Tuh, ini sabda Rasulullah nih ya. Apa maksudnya nih? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, nomor hadis 2320. Rasulullah bersabda, kalau dunia itu setara dengan nilai satu sayap lalat, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Tidak akan memberi minum orang kafir. Jadi betapa rendahnya. Nanti ada lagi hadis yang menyatakan, satu area yang ditempati oleh satu cambuk di surga, tapi bandingannya surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya betul, memang betul. Jadi area yang digunakan satu cambuk, contohnya tempat kacamata ini. Tempat kacamata di surga ini lebih baik daripada dunia dan seisi. Lah iya memang kalau itu mah. Ya. Jadi di sini jika dibandingkan akhirat, kalau dunia itu berharga lebih dari sayap lalat, Allah tidak akan memberi minum pada orang kafir seteguk pun. Katanya gitu. Jadi ayat-ayat ini diarahkan pada orang kaya yang nggak ingat Allah gitu. Makanya kekayaanmu itu tidak akan berarti apa-apa. Sama dengan begini saudara, uang lah. Semua kan tahu dah uang ya. Uang itu tidak bernilai kecuali setelah ditukar. Betul tidak? Uang itu apa bedanya dengan tumpukan kertas ini? Kalau Anda tumpukan itu ratusan ribu dengan kertas ini. Sama kan? Sama sebelum ditukar. Betul tidak? Ratusan ribu itu akan bernilai setelah ditukar. Kalau didudukan di sini mas, setumpuk sama, kertas-kertas juga. Ratusan ribu setebal kitab ini tuh. Kan sama itu, kertas-kertas juga. Tapi ketika kita tuker, ini enggak laku apa-apa. Ya kan? Kalau itu laku. Nah itu, jadi uang itu alat tukar. Allah mengingatkan, uang itu jangan dikoleksi aja gitu loh. Tuh, itu ada ayatnya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a. Celakalah humazah lumazah, orang yang suka mengutuk, mengumpat, hanya ngomong doang. Komen saja. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan, orang yang mengumpulkan harta, wa adada, dihitung-hitung aja. Jadi itu dikoleksi buat koleksi. Seperti uang 75.000 tuh. Itu alat tukar apa alat koleksi tuh? Lihat nggak 75.000? Bahkan nggak punya kali, saya juga nggak punya. Jadi cenderung orang beli itu bukan buat tukeran, ya buktinya nggak ada, peredarannya kurang. Jadi buat koleksi. Nah, Islam itu melarang, buat koleksi itu dilarang. Jadi tuker gitu. Tapi kalau kita tabung, sewaktu-waktu perlu, boleh, berarti sudah ada angan-angan kan? Sudah ada niat. Jadi kalau habis sama sekali kan, kita repot. Waktu butuh mah, ya kan? Wong begitu menginjakan kaki ke rumah sakit aja, siapa penanggung jawabnya? Langsung begitu kita kaget. Siapa? Ini bawa orang sakit ini. Siapa penanggung jawabnya? Itu. Passwordnya begitu rumah sakit itu. Ya kan? Kalau dikasih angka mah uang nih. Segepok. Baru dia masuk. Tergantung tebel enggaknya. Kalau tebel ramah gitu kan, plus ramah tamah. Kalau tipis udah di situ aja emperan. Iya, penuh jawabannya. Nah, itu kita tahulah semua. Jadi perlu memang, tetapi diingat jangan sekedar dikumpul-kumpul. Sampai sakit aja nggak berobat. Ya.
properti banyak, kunci-kuncinya dibawa kemana-mana. Dikintil-kintil kemana-mana. Padahal rumah mah tidak mungkin lari. Nah, itu tidak boleh. Islam itu mengajarkan kepada kita, harta kekayaan itu dipakai. Sebab, saudara, kenapa kok begitu? Kalau kita punya emas segede begini, ya, begitu roh kita dicabut, sudah ganti pemilik ini. Bener nggak? Pikir no itu. Pikiran kita punya uang segini, emas. Begitu nyawa kita dicabut, berubah pemilik ini. Ya kan? Nah, itulah. Nah, jadi harus kita pikirin. Dan ketika pemilik, memang kita punya harta ini nggak boleh dihabisin, karena kita juga punya ahli waris. Jadi menyia-nyiakan ahli waris juga nggak boleh. Tetapi Anda harus ingat, kalau ini tidak ditukar, belum punya nilai. Tidak ada nilai, kecuali niat. Anak saya lagi sekolah, kan butuh biaya banyak, jadi saya simpen. Nah, itu sudah ada niat. Tapi kalau belum ada niat, namanya sekedar koleksi, belum punya nilai. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya. Yang ketiga, anna ingkara haulalil ba'thi ingkarun mukabara. Ingkarnya orang-orang terhadap kebangkitan itu ingkar karena kesombongan. Jadi mereka belum meneliti, itu sudah komen. Mereka belum teliti sudah komen, ya. Wajhu dzalika anna law sadaqa maqaluhu la asbaha khuluqul khalqi abathan la faidata min. Artinya kalau mereka jujur, mereka meneliti, tidak sembarangan komen, diteliti dulu, niscaya mereka akan temukan memang ada kebangkitan. Artinya tidak mungkin dunia ini bergerak, ya, begitu dinamis, begitu teratur, kecuali ada yang ngatur. Nggak mungkin bergerak dengan sendirinya. Gitu. Apalagi kalau kita ilmunya makin luas, ya, kita akan sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya itu. Kita ini merupakan makhluk Allah, kecil bagi Allah, tidak seberapa gitu, dibandingkan dengan luasnya jagat raya. Sehingga Allah menyatakan, "Aantum asyaddu khalqan amis sama?" Apa kamu kira menciptakan kamu itu lebih ruwet daripada menciptakan langit? Nah, kamu nggak ada apa-apanya, langit aja dibikin begitu indah. Ya kan? Coba kita lari dibawa ke langit. Kita lingkari nih, tempat duduk Pak Udi dilingkari. Ya, contohnya di luar sana. Lalu Pak Udinya naik ke atas. Nggak kelihatan tuh tempat duduk itu. Makin tinggi makin nggak ada. Nah, bagaimana yang jauh itu? Jutaan galaksi. Satu galaksi itu, keluarga galaksi namanya Bima Sakti kita. Kalau dalam bahasa Inggris Milky Way. Way artinya jalan, Milky artinya susu. Karena susu di kudek itu kan muter begitu. Kita namanya Bima Sakti. Itu terdiri dari matahari, planet Pluto, Mars, itu satu keluarga. Nah, di jagat raya itu jutaan yang begini, satu aja kita udah, matahari satu aja, kemarin diceritakan tuh, 140 juta kilometer jaraknya. Satu aja. Bagaimana dengan jutaan? Nah, itu. Makanya saya pernah ada museum di Arab Saudi itu, ya, di Madinah, namanya Gedung Asmaul Husna. Nah, saya pernah masuk ke situ, Pak. Jadi di situ dipertontonkan film dari alam makro, alam mikro ke alam makro. Tubuh kita. Manusia dibuat. Terus masuk ke dalam usus, terus yang kecil-kecil. Diceritakan bagaimana perjalanan makanan masuk itu sampai dicerna. Terus manusia terus hidup di dunia, berapa benua, terus sampai besar-besar. Gak ada apa-apanya. Betapa luasnya jagat raya ini. Dan kita tidak ada apa-apanya.
Nah, sehingga Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat yang kamu dustakan? Kalau kamu pinter, persoalannya kita nggak suka belajar, ya. Walau taro idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Kalau kamu lihat ketika mereka dihentikan ala rabbihim, atas Tuhan mereka. Ya, ini ayat berikutnya. Qala alaysa hadza bil haqq. Allah bertanya, bukankah yang disampaikan kamu kepadamu dulu itu benar? Sekarang sudah nyata, buktinya ada. Qalu bala wa rabbina. Mereka akan menyatakan benar demi Tuhan kami. Lalu Allah menyatakan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah olehmu siksa karena kekafiran yang dulu kamu lakukan. Nah, saudara, kata-kata wukifu ini, kan ini siksa ini, ketika mereka dihentikan. Ternyata itu betul-betul terjadi di dunia. Jadi di dunia ini ilustrasinya kepada orang yang mau dieksekusi. Orang yang mau dieksekusi itu biasanya dikarantina dulu, dikasih makan enak. Orang yang mau dieksekusi mati, ya biasanya itu dimanjakan dulu, ayo makan yang enak-enak. Tapi makan yang enak itu nggak berasa enak. Ya begitu ya. Karena kita berpikir sebentar lagi mati, tapi dimanjakan. Nah, mirip begini. Dipertunjukkan tuh. Bagaimana menurut Anda setelah jatuhnya hukum eksekusi? Iya, saya ngaku salah. Kan begitu kan? Nggak langsung ketok palu, langsung di cret gitu kan, nggak begitu. Ada masa karantina dulu, dipertemukan dengan keluarganya dulu. Tuh. Waktu Ferdi Budiman nama siapa ya? Freddy Budiman. Itu kan seorang bandar narkoba, ya, dieksekusi mati. Sebelum mati dia tobat, betul-betul saleh dia. Saya sadar, seharusnya jadi orang Islam, jangan begitu. Lalu ditanya, apa permintaan terakhir Anda? Perkenankanlah sebelum peluru ditembakkan ke tubuh saya mengucapkan la ilaha illallah. Bisa begitu tuh. Perkenankanlah sebelum peluru itu ditembakkan. Kan ada regu tembak kan? Jadi regu tembak ini konon ada 9 atau 7. Cuma 1 yang diisi peluru. Ya, semuanya ini sniper yang ditugasi. Hanya 1 yang diisi peluru. Jadi orang yang diisi peluru pun nggak tahu bahwa dia punya peluru. Dia acak. Pokoknya 1 doang lah. Sehingga dia nggak merasa bersalah. Nah itu. Jadi dia itu diceritakan oleh ustadznya, hari-harinya penuh dengan baca Quran. Ya memang nggak ada gunanya sih. Tapi ya mudah-mudahan husnul khotimah. Masuk Islam dia. Perkenankanlah saya mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan janji dari Rasulullah kan, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun dia kondisinya kurang fix ya. Kok begitu ya? Tapi itu mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Nah, kita yang tidak dieksekusi seperti itu belum tentu mampu membawa la ilaha illallah. Mudah-mudahan ya. Nah, rupanya begitu saudara. Jadi sebelum dieksekusi, dikarantina dulu. Apa permintaanmu yang terakhir? Maka ada yang mengajukan, ya Allah, kembalikanlah saya di dunia. Contohnya begini. Dia ditaruh di tempat yang tinggi. Ini semuanya lautan api. Dia suruh ngelihat dulu. Nah, bagaimana perasaan Anda? Ada komen sebelum dieksekusi, dijebrusin ke sana. Apa permintaan terakhir? Nah, permintaan terakhir orang yang mau dijerumuskan ke neraka itu, tolong kembalikan sebentar saja. Nangis-nangis.
keputusan ini tidak bisa berubah. Nah, itu, ya. Rupanya dimanjakan dulu, ayo sebelum dijebruskan. Nah ini juga sama. Ingatlah ketika mereka dihentikan. Rupanya mau dieksekusi. Gimana? Dulu cerita-cerita tentang kiamat, cerita-cerita tentang kebangkitan, benar nggak? Benar gitu. Ketika mau dihukum, baru dia menyatakan, apa ini? Qalu bala wa rabbina. Benar. Demi Tuhan kami benar. Cerita-cerita itu semua yang disampaikan oleh dai-dai itu benar. Saya yang salah. Ngakunya di situ. Tapi apa kata Allah? Fadzukul azab. Udah sekarang rasakan olehmu siksa. Ini sebagai balasanmu. Keputusan tidak bisa berubah. Nah. Ya, apa kesimpulan dari ayat ini? Nah, sebagai berikut. Isbatu rububiyatillah azza wa jalla lihaulai kufar ala rabbihim. Nah, pertama menetapkan rububiyah. Jadi orang kafir pun percaya yang menciptakan mereka adalah Allah. Bukan ateis. Ya. Yang kedua, anna lillahi malaikatan ya'tunan nas ilai azza wa jal idh wuqifu walam yakul idh waqafu. Allah mempunyai petugas-petugas ya dalam bentuk malaikat yang ditugasi untuk eksekusi. Sehingga mereka dihentikan. Dihentikan. Ini orang-orang kafir ini kan sudah tidak ada harapan. Ya. Mereka-mereka yang mau dihukum ini sudah tidak ada harapan. Adalah maka malah menyatakan begini, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, ya Tuhan, sudah kami jadikan saja tanah. Tuh, kata orang kafir. Sebab sudah tidak ada harapan bisa selamat. Mereka sudah mau masuk aja ke neraka, udah habis, gosong, udah selesai. Begitu bayangan mereka. Tapi oleh Allah, nanti dulu. Lihat-lihat dulu ini, tempat yang kamu mau anu. Kan itu kan nambah anu. Mau terjun ke lautan api, suruh lihat-lihat dulu, lihat. Ini kan nambah anu. Ya, bagaimana hati mereka itu menghadapi begitu? Sama dengan orang mau diceburin ke sungai, nggak bisa berenang. Sudah tidak ada harapan. Ada yang menolong. Lihat-lihat dulu mana yang kamu pilih. Terjun ke sana apa terjun ke sini. Nah ini, oleh malaikat dihentikan dulu, suruh melihat. Yang kedua, isbatul qauli azza wajal, menetapkan adanya ucapan. Yang kelima, anna hadzal qasam minhum yush'iru bi syiddatin nadam ala inkaril awal. Sumpah yang disampaikan oleh orang kafir, bala wa rabbina. Wa-nya itu kan wa qasam. Benar demi Tuhan kami. Dia sampai sumpah. Ya. Ini sumpah yang mereka lakukan itu sumpah yang timbul dari gondok. Menyesali diri itu. Getun. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Ya. Kenapa saya kok nggak sadar gitu loh. Nah, begitu, mereka menyesal. Yang keenam, isbatul asbab, menetapkan adanya sebab. Bima kuntum takfurun, sebab kekafiran yang kamu lakukan. Wa isbatul asbab huwal mutabiq liwaqi wa alam anan nas bin ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam fi isbatil asbab ingkasamu salah satu aksam. Dalam merespon sebab, manusia dari umat Nabi Muhammad ada tiga golongan. Pertama, man angkal asbab nihaian wa qala inal asya ta'ti bi sadafa wa bi mujarradi anna Allah khalaqaha. Ada yang menyatakan sebab itu kebetulan saja. Kenapa kita sholat, rajin sholat kok dibuat tenang oleh Allah? Itu kebetulan aja. Menganggapnya kebetulan. Semua fenomena alam dianggapnya kebetulan. Yang kedua, man asbatal asbab ala anna mu'thiratan bidzatiha wa haula humul madiyun. Yang kedua menganggap sebab itu terjadi memang sudah dibuat oleh Allah. Ya, tapi hanya terhenti pada dunia saja. Ya memang begitu. Ya orang nggak belajar ya pasti bodoh. Gitu ya, nggak ada keberuntungan, nggak ada kerugian. Semuanya sebab. Nah, tapi kalau orang-orang yang materialisme itu akan melihat
Semua ini ada sebabnya. Tapi terkungkung pada sebab itu. Maka itu pendirian berbeda. Orang yang beriman percaya di samping sebab, Allah yang menciptakan sebab. Kenapa Allah menciptakan sebab yang tidak baik? Pasti kita dianggap tidak baik oleh Allah. Kita kurang bersyukur dan sebagainya. Tapi kalau orang kafir enggak, sampai sebab saja. Mereka cukup beruntung. Itu kesimpulan yang kedua ya. Yang ketiga, man asbata asbab ala anna mu'siratin bidzatiha wa haulahu. Yang ketiga, man asbal asbab likauniyam tu'assar bima audallahu fiha minal quwa la binafsiha. Ada yang beranggapan ketika terjadi sesuatu larinya ke prima causa. Jadi saya urutkan lagi ya. Dalam menghadapi sebab, merespon sebab, manusia terbelah menjadi 3. Sekarang yang pertama, orang yang tidak percaya bahwa bisa menjadi begini karena begini gitu. Karena begini menjadi begitu gitu. Ada yang nggak percaya. Kebetulan saja. Ya, kebetulan saja. Yang kedua, orang yang menganggap sebab pasti akibatnya begitu. Kalau sebabnya begini, pasti akibatnya begitu. Ya, contohnya orang kalau nggak belajar, pasti bodoh. Orang bodoh akan disia-siakan orang, akan dikepinggirkan. Yang ketiga, orang yang percaya sebab ada akibat, tetapi dia ingat pencipta sebab. Bisa jadi menyimpang. Ya, walaupun kita sudah menciptakan sebab, akibatnya nggak begitu. Nah, inilah kaum muslimin. Jadi ketika dia melihat sebab, dia lari ke prima causa, pencipta sebab. Ya, contohnya yang disebut dengan keberuntungan. Untuk itulah kita berdoa. Berdoa itu kan kita meminta penyimpangan. Sebenarnya ya, doa itu meminta penyimpangan, keberuntungan. Ya Allah, saya memang bodoh. Saya nggak ngerti, tapi tolonglah. Jangan kau hukum dengan sebab. Kan begitu? Dosanya banyak. Karena dosanya banyak kan harusnya ke neraka. Kan begitu kan? Kita minta penyimpangan. Penyimpangan itu namanya kebijaksanaan. Rabbana ighfir lana dzunubana. Contohnya, la tuhammilna ma la taqata lana. Minta kepada Allah, walaupun dosanya banyak kan hukum Allah pasti ke neraka. Kita minta penyimpangan dari Allah, kebijakan itu, tolong jangan dimasukin neraka. Memang nggak masuk akal sih. Sampean dosanya banyak kok mau surga. Kan begitu. Pahalanya sedikit kok kepengen kaplingnya bagus. Ya tolong kalau bisa ya. Doa itu sebenarnya begitu. Kalau doa itu bukan ditujukan ke sana, berjalan dengan sendirinya, buat apa kita berdoa? Kan udah otomatis. Nah, fungsi doa begitu. Ya Allah, tolonglah. Saya ngaku banyak dosa. Itu lahirlah kata-kata itu. Ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Tuhan, aku ini memang nggak pantas masuk surga. Karena kebangetan banyaknya dosa. Tapi kalau sampai dimasukkan ke neraka, saya nggak kuat, ya Allah. Jadi minta kebijakan, penyimpangan. Nah inilah makanya Allah hadapi dengan Rahman Rahim. Kalau Allah merespon dengan Rahman Rahim, itu penyimpangan sebenarnya. Ya kan? Seperti anak kita bersalah. Kalau kita hadapi dengan disiplin, harus dihukum. Tuh, tapi karena kita melihat dengan kasih sayang, saya maafin, dimaafkan. Ngetuk contohnya. Kita kasih uang suruh bayar SPP, malah buat jajan. Itu kan penyimpangan. Ya kan? Tapi berhubung orang tua mengeresponnya dengan kasih sayang, waduh ya lah, udah kerok gitu. Nah kita minta Allah begitu gitu loh. Walaupun kita dosanya banyak, kekurangannya banyak, ngelunjak, dan sebagainya, kita minta kebijaksanaan. Itulah kita hadapi dengan Rahman Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Supaya kita dapat rezeki banyak, dapatnya banyak, maka kita harus mencari informasi tentang promosi. Kan begitu? Promosi kan hokinya besar. Ya kan? Contohnya karena kita promosi,
harga biasa sekian, tapi untuk kita diskon. Kan gitu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maukah aku tunjukkan kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan? Kan begitu suka Rasulullah tuh. Nah, ringan di lisan, modalnya sedikit, pahalanya gede. Nah, makanya subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu setara dengan sekian. Kalau kamu ikut sholat jenazah, lalu mengiring saudaramu ke kuburan, maka kamu dapat 2 qirat. Qirat ini ukuran akhirat. Kalau ukuran dunia kan kilo, suhu gitu kan. Ini ukuran akhirat. Wa mal qiratu ya Rasulullah. Qirat itu apa? Qirat itu setara dengan gunung emas sebesar Uhud. Lah buat apa emas segunung Uhud? Lah ya bagus. Nanti orang kapling kita kalau kosong nggak ada apa-apa kan malu. Wih temennya gunung emas semua. Jadi buat hiasan di surga. Itu Pak promo-promo itu yang kita perlu cari. Karena itu tadi benar, kita sudah lemah, lihatnya udah kurang, modalnya kurang, jalan udah gemeteran, gigi udah nggak ada, bagaimana? Istilahnya ada maling yang sampai tertawa digigit anjing. Ya kan? Karena anjingnya ompong, jadi bukannya dia luka malah geli. Nah kita kan sudah tidak punya gigi. Jadi kalau macan, kalau nggak ada giginya kan cakarnya nggak ada, giginya nggak ada ya kita nonton malah. Kan begitu. Nah itu makanya promo-promo. Promo-promo ini yang mana aja? Ya harus didengar dan dilihat dari pengajian. Karena ada promo sekian, kalau mengucapkan zikir-zikir. Gitu maksurat. Contohnya seperti yang kita lakukan hari ini, ya, ba'da subuh kita tetap tinggal di masjid. Barang siapa yang sholat subuh, saya lupa ini dalilnya. Barang siapa yang sholat subuh dia tidak keluar sampai matahari terbit, kemudian berzikir pada Allah katanya. Barang siapa yang setelah sholat subuh kemudian berzikir pada Allah, tidak disebut bendanya apa-apa kegiatannya, pokoknya berzikir. Lalu dia tidak keluar sampai matahari terbit plus sepenggala, masih waktu duha tiba. 12 menit setelah, menurut ahli falak ya, 12 menit setelah matahari terbit, maka dia setara dengan melakukan umrah, disebut oleh Rasulullah kata sempurna 3 kali. Tapi nggak disebut kalinya, cuma Rasulullah mengatakan seperti orang haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna yang disebut oleh Rasulullah 3 kali, ini apa 3 kali? Ya wallahu a'lam. Karena sahabat nggak ada yang tanya, punten ya Rasulullah itu maksudnya 3 kali apa gimana? Nggak ada. Jadi inilah promosi diantaranya. Jadi kalau kita apalagi melazimkan ya, setiap hari begitu, nah, maka kita akan mendapat pahala yang seperti itu. Gitu Pak, diantaranya. Itu sholat berjemaah, kalau sholat sendiri kan nilainya, poinnya 1. Sholat berjemaah, sholatul jamaah, tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrin. Begitu sabda Rasulullah. Sholat berjemaah mengungguli sholat sendiri 25. Enggak disebut juga skalanya apa, 25 darajah. 25 darajatan. Syekh Utsaimin ditanya, derajat itu apa yang dimaksud 25 itu? Kata Syekh Utsaimin, derajat itu kali. Kali artinya, ganda. Berarti sholat berjemaah itu setara dengan sholat sendiri 25 kali. Jadi kalau orang sholat wajib sendiri, sehari semalam dapat poinnya 5. Sholat berjemaah 125 sehari semalam. Ya, jauh lah. Nah itu promosi-promosi itu yang kita perlu tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat ngaji juga sadar bahwa kita sudah tua. Ya sadar sudah tua itu juga sudah nilai plus gitu loh. Takutnya berasanya muda.
sudah dekat, ya, bahasanya sudah tua, sudah dekat. Itu insaf, ya, berarti insaf. Sudah bagus itu. Masih banyak orang yang sudah tua nggak merasa tua, ya, sudah dekat merasa jauh gitu. Nah, mudah-mudahan itu ditindaklanjuti dengan terus perbaikan, dan perbaikan. Ya, dengan saya kira itu salah satu wasilahnya ngaji lah. Sebab dengan ngaji itu ditempatkan oleh ulama sama dengan jihad, sama dengan pahala perang di jalan Allah. Karena perang itu kan nggak bisa setiap waktu, setiap orang. Kalaupun Indonesia ditetapkan perang, orang-orang seperti kita mungkin nggak akan diberangkatkan. Ya boro-boro mau nembak malah ketembak, iya. Jadi malah nambah masalah. Nah, jadi artinya kalau perang ini bisa buat semua, apa yang Allah promosikan? Pengajian. Karena pengajian bisa diisi oleh muda, tua, apalagi saat sedang aman. Semua ulama sepakat, saat sedang aman, pahala jihad itu ada pada kajian. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini dianggap jihad di jalan Allah, nilainya setara. Gitu ya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, semoga Allah melindungi dan senantiasa mengamankan kita dari wabah dan fitnah, serta Allah senantiasa menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.